Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akifaruddin, semester 2. Saya akan mereview buku yang berjudul Pembangunan Politik Beberapa Aspek Perubahan Sosial dan Ekonomi. Bab yang pertama yaitu secara ringkas urutan pembangunan ekonomi mencakup suatu periode yang panjang sampai 1 abad atau menurut taksiran bahkan lebih. Setelah prasyarat untuk lepas tercapai, lepas landas merupakan interval singkat mencakup 2 atau 3 dasawarsa di mana perekonomian dan masyarakat merubah dirinya sedemikian rupa sehingga pembangunan ekonomi selanjutnya berlangsung kurang lebih secara otomatis. Lebih landas diikuti suatu periode di mana pertumbuhan ekonomi relatif teratur dan berkembang sendiri secara terus-menerus. Yang bab 2 yaitu tujuan penulisan ini adalah penelusuran hipotensa berikut, bahwa proses pertumbuhan secara bermanfaat dapat dipandang sebagai berpusat pada suatu interval waktu yang relatif singkat mencakup 2 atau 3 dekade pada saat perekonomian dan masyarakat yang bersangkutan merubah diri sedemikian rupa sehingga sesudahnya pertumbuhan ekonomi berlangsung kurang lebih secara otomatis. Perubahan yang menentukan ini kita sebut di sini lepas landas. Lepas landas didefinisikan sebagai interval di mana tingkat investasi meningkat sedemikian rupa sehingga hasil per kapita meningkat dan peningkatan awal ini membawa perubahan-perubahan radikal dalam teknik-teknik produksi dan membagi arus pendapatan yang menghidupkan skala baru investasi dan karena menghidupkan kecenderungan peningkatan hasil per kapita. Bab 3 yaitu dalam analisa aspek-aspek kualitatif campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Barangkali kita dapat membedakan 5 kategori tindakan: penyelenggaraan sarana pengunjung sosial, sarana pengunjung ekonomi, pengawasan dan dorongan baik langsung maupun tidak langsung, pengoperasian perusahaan-perusahaan pemerintah di luar sektor-sektor sarana penunjang dan perencanaan pusat. Penyelenggaraan sarana pengunjung sosial mungkin mencakup penegakan hukum dan peraturan dalam masyarakat, penyediaan dan penyelenggaraan kewajiban-kewajiban yang sah dan berdasarkan perjanjian, penyelenggaraan fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, pelaksanaan fungsi-fungsi militer dan pertahanan dan sebagainya. Dalam praktek, hal-hal ini merupakan kategori tindakan yang mutlak harus dijalankan, bisanya dilaksanakan di badan-badan pemerintahan umum dan bukan oleh swasta. Bab 4 yaitu tesis utama makalah ini adalah bahwa industrialisasi masyarakat non-mesin pada akhirnya akan menghasilkan pembangunan pola masyarakat
yang baru. Pada waktu yang tepat, pola ini akan menyerupai pola dominan tertentu masyarakat industri barat yang tidak mungkin ditolak bangsa manapun yang menerima mesin barat. Anggapan bahwa hanya sedikit sekali aspek-aspek kebudayaan barat yang dapat diimpor ke dalam masyarakat non-mesin, sedangkan aspek-aspek lain yang kurang disukai dapat disisihkan adalah naif, kecuali anggapan tersebut didasarkan pada pemahaman aspek-aspek budaya yang tidak tergantung pada lembaga ekonomi industri dan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dari lembaga tersebut. Sekian dari Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.